itu harus muncul mulai dari Dumbil. Oh benar Pak. Mulai Dumbil lagi. Dan nanti rencananya batas kota ini nanti pertama awalnya kan di timur kan. Iya. Nanti kita geser di sini nih. Oh. Kita geser di perluas di sini. Nah, intervensi di situ kita laksanakan biar apa ya, segera katakanlah ibu kota itu menjadi kebanggaan semua. Benar, jadi kebanggaan semua. Jadi identitas. Jadi tidak semua pembangunan itu nanti di sekitar pusat pemerintah itu Pak ya, tapi nanti diperluas lagi gitu Pak ya. Iya. Biar semakin Tapi memang paham saya itu kan. Jadi begini. Ketika melihat infrastruktur di kabupaten, melihat pembangunan itu, karena keputusan keputusan saya membangun Kabupaten Madiun itu dari desa. Dari desa. Oke. Jangan dilihat skala kabupaten, coba skala desa gimana? Karena dengan APBD di desa katakanlah di 20% tertinggi di Indonesia. Hari ini jalan-jalan di desa itu yang terpencil pun sudah bagus Pak ya. Dan dari sisi pemerataan kan luar biasa pemerataan. Nggak perlu seperti. Oke, jadi jangan melihat bangunan yang ada di wilayah kota saja begitu Pak ya. Nah, tapi lihatlah di pelosok-pelosok pedesaan itu terpencil pun kena kok. Itu jadi membangun dari pinggiran seperti itu Pak ya, agar nanti dan bicara pemerataan itu harus direncanakan loh Pak. Benar. Bicara keadilan pemerataan itu direncanakan, kalau tanpa rencana sulit untuk rata. Benar Pak. Makanya ketika APBDes kita kita asesmen sendiri. Dulu itu yang verifikasi APBDes itu kan sampai tingkat camat ya, level camat ya. Nah, itu saya cabut dulu. Nah, saya kendalikan sendiri biar apa? Biar sama dengan visi misi kabupaten. Jadi ada koneksitasnya. Jadi dari atas sampai bawah nantinya biar satu garis itu Pak ya. Jadi kadang kita top down, kadang kita bottom up, ya. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, kadang dari bawah ke atas. Jadi sesuai situasinya. Sesuai situasinya seperti itu. Situasi. Yang nanti kita bicara output lah. Benar. Nah seperti itu bisa, karena juga kebanyakan pasti bakal melihat pembangunan terpusat di salah satu di wilayah di kota saja, tapi ternyata juga di wilayah pedesaan pelosok-pelosok itu sudah tersentuh semuanya seperti itu menurut saya. Jadi membangun dari pelosok-pelosok, nantinya dari atas dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah seperti itu juga menurut saya. Nah kalau untuk program-program yang mungkin kan ini pandemi Pak ya, pandemi kan tentu juga beberapa anggaran-anggaran refocusing juga. Nah kira-kira bagaimana Pak kalau program-program yang direfocusing seperti itu Pak? Jadi apakah tetap berjalan kah? Jadi ini soal kemampuan fiskal ya. Benar. Ketika memang orientasi sasaran itu berubah. Akhirnya ada realokasi, refocusing. Ada beberapa titik yang harus dipotong ini. Harus dipotong. Contohnya di infrastruktur pun dipotong, ya otomatis ya ini untuk penanganan COVID. Benar. Nah, dari jumlah setelah potongan ini kita maksimalkan skala prioritasnya, ini yang mana yang lebih penting, ini mana yang harus didahulukan, gitu ya. Benar. Nah, akhirnya yang mana yang menjadi prioritas itu yang kita jalankan. Nah, bicara prioritas tadi yo, kalau soal kebencanaan, wah penting ini Pak. Kalau soal peningkatan per kapita masyarakat, ini bagian dari intervensi pemulihan ekonomi. Kalau soal turunnya biaya masyarakat, ini bagian intervensi dari sosial safety net itu tadi. Jadi ini kita jalankan juga. Jadi meskipun di-refocusing tetap harus jalan dan benar-benar yang diprioritas itu mana seperti itu Pak ya? Masih diprioritaskan lagi seperti itu, program-program yang nantinya juga dilaksanakan seperti itu. Nah Pak Bupati, kalau di baratnya Pussum itu kan sudah dibangun Pak ya, yang jalan-jalan samping kanan kiri itu. Kalau untuk di wilayah sini sendiri bagaimana Pak? Ini apakah juga nanti diperlebarkah atau mungkin dia sudah ada perencanaan? Gitu. Jadi kita berharap ketika ini menjadi pusat, masyarakat itu sudah katakanlah bicara saving money, spending money. Kalau katakanlah dulu kalau mau tujuannya kemana ya untuk katakanlah
kalau belum ada pandemi kita bicara ya, bicara tempat kumpul, Benar. bicara wisata. Itu kalau kita itu sudah punya sendiri di sini, tentunya biaya masyarakat bisa turun, bisa turun. Jadi kalau katakanlah mau giat, katakanlah mau apalah, ya cukup dicarukan sih. Oke, jadi kalau ada kegiatan mau jalan-jalan kah atau apa? Iya, carukan. Makanya kita harus menyiapkan hal itu semua. Makanya kayak di alun-alun itu, wah kaki lima dulu saya tarik memang. Benar. Saya tarik dan saya sampaikan tuh, udahlah diramekan dulu. Sampai hari ini kita nggak tarik retribusi. Oh gitu. Nggak tarik. Oh iya. Jadi saya nggak ingin katakanlah ya oke ngomong PAD, tapi PAD Benar. nggak boleh merusak bangunan binaan kita. Benar. Binaan kita. Itu sampai di desa, ndaknya di sini loh. Di Gemarang itu contoh. Gemarang itu di apa yang Padok kan itu ada waterboom. Benar. Jadi kalau orang sana mau renang, bayangkan ketika orang Gemarang mau renang katakanlah di tempat yang jauh, Oke. ongkosnya mahal. Benar, operasional juga Pak ya. Jalannya itu habis berapa? Tapi kalau cukup di Gemarang sudah ada fasilitas seperti itu, nah, itu kan ya murah juga lah. Nah, benar. Karena juga sekarang ini banyak Pak ya, yang desa-desa ini akhirnya bentuk desa wisata, sering juga Pak ya. Itu menjadi bagian yang kita apa ya? Rencanakan kan? Desa harus Pak, Harus Pak ya. punya inovasi. Jadi uang yang kita taruh di desa itu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan desa, ya. Nah, baru kita bicara inovasi. Makanya sudah banyak desa-desa. Sudah banyak yang membangunnya Pak ya. Iya. Karena juga itu tadi, kalau nanti kan masyarakat mau liburan itu nggak perlu keluar kota dan sebagainya. Cukup Enggak lah, cukup. di wilayahnya sendiri begitu Pak Iya. ya. Karena juga tentu nanti Kita juga. terus spending money, belanjanya ya. Benar. Jadi sebenarnya seperti itu, kita ikut di dalamnya kata. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Peribahasanya itu Pak ya. Iyalah. Besar pasak daripada tiang. Nah, nggak kuat nanti seperti Nah, itu. kuat lah. Nah, jadi itu salah satu solusi agar nanti masyarakat juga tetap bisa Ini rel ini ya, rel kereta api ini dulu kan rel kereta api ya. Kita intervensi itu kita rencanakan 5, sudah beberapa dipasang di titik Monas itu. Iya. Nah dulu banyak kecelakaan Pak. Oh, palang pintu Pak ya? Ini APBD nih, Oh. yang di Wonoasri, APBD itu. Bukan dari pusat, dari APBD. Oh, dari APBD langsung. Jadi untuk menjaga pelintasan juga Pak ya? Iya. Agar nanti masyarakat juga tetap aman ketika melintas seperti itu. Kita APBD langsung. Sering dengar seperti itu. Sering dengar ada kecelakaan. Waduh, enggak boleh Pak. Nah, Makanya pemerintah itu jangan sampai umpan prestasi Pak. benar. Jangan sampai Jangan sampai buat prestasi. UNS yang kemarin juga diresmikan Pak ya? Diresmikan atau apa Pak? UNS itu menjadi target juga. Target juga, Kita Pak. harus punya Pak. Mahasiswa bagaimana ongkos pendidikan. Jadi kalau UNS-nya ya ini. Nah, ini benar. Nah, ini. Ini yang nantinya juga. Sudah, enggak nantinya ini sudah. Oh, sudah berjalan Pak? Ada mahasiswanya itu sudah. Tapi sudah berjalan pemirsa. Untuk menjaga SDM juga Pak ya? SDM masyarakat di Kabupaten Madiun sendiri juga. Iyalah. Jadi kita harus jamin pendidikan itu Jamin pendidikan. bagaimana intervensi kita seperti apa. Jadi kalau orang Madiun kuliah di sini yo otomatis biayanya enggak pakai kos, Nah, enggak pakai bener. gini kan gitu ya. dekat rumah juga, dekat rumah Madiun Iya. gitu Pak ya. Itu awal mula pokoknya saya ini harus segera terwujud. Akhirnya di tahun ajaran kemarin sudah ada Mahasiswanya, Pak, ya? dan tiap tahun tambah Luar makanya biasa di, nih. di sekitarnya itu waduh sudah namanya kos-kosan itu udah Benar. banyak. Dan kalau kos-kosan yang tercipta di sekitar kampus nanti juga meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar juga Pak ya. Warga. Nah, Itu benar. sasaran saya. Itu sasaran juga nih pemirsa di rumah. Jadi yang penting ya, yang penting ekonomi warga itu jalan. Ekonomi warga jalan. Kalau soal PAD ya pendapatan asli daerah, saya bisa pikir lainnya yang tidak Membebani masyarakat. Benar. Yang penting perekonomian warga. ada hidup aja. Oke. Nanti warga masyarakat perekonomian tetap jalan. Iya. Nah, terkait dengan target PAD dan sebagainya, nanti bisa diambilkan dari yang lain gitu Pak ya. Iya. Bisa diprogramkan yang lain juga seperti itu pemirsa. Udah itu sudah dijalankan nyatanya pendapatan asli daerah di 2019
2021 itu peningkatan terus. Masa pandemi itu pun kena. Masa pandemi. Tapi enggak, ya kan enggak narik retribusi masyarakat ya. Yang UKM, yang PKL itu kan enggak. Bangunan kita janganlah. Minimal kita bisa kurangi. Enggak terus PAD jadi orientasi utama. Tapi PAD itu menjadi ciri dilihat bahwa ekonomi ini dilihat ya. Benar. Nah, pemirsa, jadi tadi kan kita sudah mengikuti Pak Buati ini meninjau vaksinasi seperti itu ya. Tadi vaksinasi dari hari jadi Polres atau gimana Pak? Jadi vaksin itu lewat 3 jalur. Oke. Dari pemerintah kabupaten, dari TNI, dari Polri. Nah, yang penting yang divaksin kan warga Madiun. Oke. Gitu ya. Jadi kita sama-sama lah. Ya. Sama-sama. Jadi ada jadwal yang sudah kita atur dulu. Jadi beberapa instansi bersinergi begitu Pak ya, Sinergi. untuk nanti mencapai vaksinasi biar cepat tercapai targetnya seperti itu Pak ya. Sampai target. Oke. Yang penting pikir itu masuk di kabupaten. Oke. Larinya ke persentase. Habis meninjau vaksinasi kita langsung ke mana nih Pak kira-kira Pak? Tempat sampah Pak. Oh, TPA. Pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Oh gitu. Apakah di TPA mungkin sama-samanya itu dikelola lagi gitu atau gimana Pak? Kalau di Kabupaten Madiun? Jadi kalau soal TPA ini dari sisi data ya. Oke, dari sisi data Pak. Jadi kalau saya itu pengen lihat ekonomi ini jalan atau tidak. Saya biasanya lihat angka-angka di bank. Oh, iya. Jadi NPL, non performa loan. Nah iya. Nah, ketika NPL naik berarti kreditnya banyak yang macet. Saya pasti ngitung Pak, lu kenapa masyarakat saya Pak nggak bisa bayar? Equity di bank juga seperti itu. Jadi ketika equity lo, kenapa ini anak kreditnya nggak laku? Masyarakat saya nggak berani, dari kelihatannya kurang. Nah termasuk sampah. Sampah itu kalau produksinya sampah naik berarti ekonomi jalan. Oh gitu Pak. Bisa dilihat dari sampahnya Pak ya? Oh iya benar-benar. Jadi sebelum kita bicara masalah angka-angka yang resmi dari Biro Pusat Statistik, kita bisa lari lebih cepat. Bisa lihat dari tumpukan sampah tadi Pak ya? Berarti memang kalau semisal itu tumpukan sampah semakin menggundung seperti itu, berarti daya beli masyarakat pun juga meningkat gitu Pak ya? Iya, tinggal kita menyiapkan bagaimana manajemen pengelolaan sampah ini. Oh, seperti itu. Oke. Pak Edi di sini. Oke, siap. Jadi ketika 2020 pertumbuhan ekonomi kena kontraksi ekonomi itu, sampah itu di sini di data kita tadi rata-rata 450 ton per bulan. Ketika 2021
itu di angka pertumbuhan ekonomi 3, sekian itu, ini tadi sudah 950. Oke. 950. Nah, ini semakin tinggi pertumbuhan pasti nih Akan sampahnya semakin tinggi pula, semakin tinggi pula. Jadi itu indikator awal untuk penentuan. Jadi bahwa target yang kita raih itu bener enggak. Kalau BPS kan nunggu waktu kan ya, habis survei, habis begini. Tapi dari situ aja benar. udah kelihatan. Nah, itu tadi di breakdown dari berapa sampah lokasi yang diambil. Nah, lokasi itu bisa dilihat nih sampahnya naiknya sekian di tiap kecamatan ini sekian, kan tahu itu. Tahu. Tapi ini sampah untuk mencakup seluruh kawasan Kabupaten Madiun, Pak? Iya. Ya? Semua Ya, di sini, Pak? belum semuanya 60% tercover di sini. Nanti kita akan larikan di 100%-nya. 100%-nya. Kalau tadi sempat dengar juga Pak Bupati bilang bahwa akan ada kolam juga, akan rencana kolam. Itu maksudnya gimana, Pak? Apakah juga nantinya sebagai kegunaannya sama halnya dengan kayak embung kayak gitu atau gimana? Bukan, Pak ya? Yang kolam tadi ada 2. Yang pertama itu yang IPAL. IPAL. Jadi IPAL itu sampah cair pekat yang dari apa ya namanya oksidasi sampah itu ya, yang masuk akhirnya cair ke situ. Nah, kita harus kurangi kekentalannya sampah pekat ini biar ketika dimasuki karbon aktif, itu karbon aktif bisa kerja maksimal. Nah, karbon aktif itu kerjanya ketika kena sampah pekat tidak akan maksimal, akan berat kerjanya. Tapi ketika kita tambah air, kita enceri, kita masukkan karbon aktif, itu akan bisa bekerja maksimal. Iya. Kerja maksimal. Kalau yang nanti ujungnya pindah keluar itu ikan di situ hidup, berarti bisa nambah untuk aliran sawah ini. Oh, bener Pak ya. Karena ini kan tidak ada matinya ya. Iya. Terus hidupkan terus. Nanti kalau semisal tanpa adanya dicampur air tadi, mungkin kandungan juga itu sangat berbahaya kan? Bahaya, untuk Pak. kesuburan tanah, Pak ya? Bahaya sekali gitu, Pak. bahaya. Nggak menyangkut ke ya udah nyangkut apa yo namanya, kandungan tanah bisa berubah itu. Bener. Bisa berubah. Kandungan tanah yang ada di berubah di sekitar TPA, Pak ya? Iya. Oke. Kalau untuk desa-desa sendiri, apakah juga setiap waktu akan disosialisasikan seperti itu juga atau gimana? Desa sudah kita sudah bergeser, kita ajak berpikir di situ. Jadi desa pun ngurusi sampahnya itu sesuatu yang harus dilakukan karena dari ujungnya itu ya. Benar. Tapi belum semuanya tercakupi. Kalau apalagi kan sampah organik kan ya di desa ini kita bedakan ya. Ketika sampah itu organik itu terurainya itu mudah. Tapi yang sampah produksi yang tidak organik itu yang sulit, Pak. Plastik pun sulit terurai tadi, Pak ya. Iya. Bener, Pak ya. Makanya dulu sempat jadi indikator stunting. Stunting. Jadi dari apa? Dari mikroplastik, Pak. Oke. Dari mikroplastik. Mikroplastik itu ketika dimakan ikan karena saking kecilnya bla bla ikut termakan. Itu ada dulu dipahami itu akan menyebabkan stunting. Oke, stunting. Tapi kalau bicara sampah itu ya tidak ada habisnya, Pak ya. Tidak ada habisnya. Dan itu tidak bisa cuman satu dinas saja. Contoh begini, Oke. Saya sering dulu sampaikan sampah apa pempes lah gitu ya. Nah, kita lihat jumlah masyarakat se-Kabupaten Madiun. Ini balita ada berapa totalnya? Balita ada berapa? Misalkan di kita itu rata-rata 3.000 balita lah. 3.000 balita itu sehari habis pempes berapa? Nah, itu ya. Habis pempes berapa? Taruhlah dibuat rata-rata 2 lah, jangan 3, 2. Berarti kan 6.000. 6.000 itu per hari, Pak. Benar. Itu per hari 6.000. Itu sudah sampah pempes. Nah, sampah pempes itu ada mitosnya. Di kita itu ada paham. Nah, ketika anak-anak itu pempes itu dibakar bakalan suletan. Nah, benar, iya. Akhirnya ya dibuang. Nah, edukasi itu sulit. Oke. Dibuang di sungai. Dibuang di sungai, akhirnya dimakanlah ikan. Benar. Ikannya bisa mati loh itu.
mati, kena gelnya itu bisa Mm-mm. mati ikannya. Mm-mm. Kemudian ikan mati itu ketika katakanlah matinya, ikan Mm-mm. mati di sungai itu kan kalau pahamnya di anu kan boleh aja dimakan kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau penyebabnya ini gimana? Nah. Padahal itu kandungannya zatnya kurang baik. Padahal belum diketahui juga itu matinya kenapa gitu Pak ya. Mm-mm. Mhm. Akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa mengakibatkan stunting tadi. Betul. Saling keterkaitan seperti itu Pak ya. Nah, Oke, karena dulu pernah melihat Pak Bupati juga sidak di sebuah jembatan yang ternyata di bawahnya itu banyak sekali sampah-sampah Pampers itu Pak ya, Iya. yang dibuang berserakan, yang dibuang begitu saja oleh warga masyarakat. Dan itu yang mungkin bisa dibilang susah untuk sosialisasinya begitu Pak ya. Hmm. Oke, seperti itu Pak.